warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Zasasabila dari kelas 12A. Saya ingin mereview sebuah buku hafalan Salat Delisa karya Terelie. Jadi buku ini tuh pernah dijadiin film, judulnya yang sama, Hafalan Salat Delisa juga. Pasti kalian tahu dengan filmnya nggak sih? Film Hafalan Salat Delisa itu tuh filmnya sedih. Dan ini novelnya, novel fisiknya. Jadi itu novel menurut Taufik Ismail, dibilang novel tentang bacaan sholat anak 6 tahun dengan latar bencana tsunami ini sangat mengharukan. Nilai keikhlasan dengan harus dijalin pengarangnya ke dalam plot cerita dunia kanak-kanak ini. Saya membaca dengan rasa sentimental karena selepas tsunami yang saya pernah bolak-balik ke Mlok Naga itu. Jadi novel ini menceritakan tentang hafalan sholat anak usia 6 tahun, yaitu Delisa. Namanya Delisa. Dia tuh terkena tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Tsunami itu telah memakan banyak korban, dan salah satu pada keluarganya, karena pada uminya, dan ketiga kakaknya, Fatimah, Cut Zahra, dan Cut Aisyah. Tiga kakaknya, uminya. Pada saat itu ayahnya berada di luar pulau, ayahnya kerja, dan Delisa yang sedang menyetor hafalannya terkena hantam tsunami. Pada bab-bab pertama ini tuh diceritakan bahwa kisah kehidupan Umi, kehidupan keluarga sederhana ini yang sangat bahagia sebelum bencana itu datang. Seperti biasa, seperti Delisa, anak bungsu, dia selalu dijahili oleh kakaknya, Aisyah namanya. Jadi itu karakter Aisyah tuh sangat jahil kepada adiknya, Aisyah yang berumur 12 tahun dan Delisa yang berumur 6 tahun. Dan mereka tuh selalu ribut gitu di rumah kan. Jadi suasana rumah tuh rame. Berbeda dengan kembarannya itu Cut Zahra, dia tipikal orang yang pendiam, jadi nggak yang terlalu ramein rumah gitu. Uminya tuh bersifat yang benar-benar baik banget uminya. Jadi tuh Delisa itu dijanjiin uminya kalau dia sudah hafalan sholat, maka dia akan mendapat kalung. Itu janjinya Umi. Jadi semua kakaknya dari Fatimah, Zahra, dan Aisyah, mereka tuh juga pernah hafalan sholat dan mereka dapat kalung yang dibeli dari tokoh Kohcan. Jadi tokohnya itu dia sering memberi harga, separuh harga, karena dia tuh menghargai bahwa anak-anak itu sudah hafal dengan hafalan sholat mereka. Jadi dia menginginkan toleransi. Semua itu terlihat sangat bahagia sebelum bencana itu datang. Bencana itu datang pada tanggal 26 Desember 2004. Lalu yang bikin saya terharu pada di bagian meniang. Bagian dia menghafal surat. Itu Delisa berusaha khusyuk dengan hafalannya. Delisa nih hanya anak-anak umur 6 tahun yang memiliki wajah seperti keturunan dengan rambut yang pirang, sedikit ikal, dan mata yang sangat pampi lucu. Delisa nih sangat susah dibangunin saat subuh, jadi dia selalu dibangunin oleh Kak Aisyah. Dan Aisyah ini pernah cemburu dengan Delisa karena kalung yang dia beli itu yang bentuk huruf D, ada inisial Delisa. Jadi dia sering tipikal anak-anak pamer kayak, "Kak, aku punya kalung namanya D untuk Delisa." Dan Aisyah cemburu di saat itu, cemburu kepada adiknya. Nih.
Aisyah ingat cemburunya. Ia amat malu sepanjang Pak Jamal menjelaskan. Kamu tahu nggak? Pak Jamal menjelaskan apa saat di sekolah? Dia menjelaskan ini. Boleh jadi saudara-saudara kita akan menjadi tameng api neraka, maka berbuat baiklah kepada mereka. Boleh jadi adik kakak kita akan menjadi perisai cambuk malaikat, maka berbuat baiklah kepada mereka. Boleh jadi saudara-saudara kita akan menjadi penghalang siksa dan azab kehempitan liang kubur, maka berbuat baiklah kepada mereka. Jadi Aisyah ini malu, dia cemburu kepada Delisa. Padahal kan Delisa mau ngafalin hafalan salat dia, bisa jadi itu sebagai penolong dia. Lalu yang bikin sedihnya itu dia lagi hafalan pada tanggal 26 Desember itu. Delisa benar-benar khusyuk dalam menghafal salatnya. Lalu badai besar yang terjadi pada Aceh datang seketika. Datangnya tsunami menghempaskan keluarga kecilnya itu. Yang tersisa hanya Abi dan Delisa. Ketiga kakaknya telah meninggal dan uminya juga meninggal. Itu sedih banget. Dia harus mendapatkan musibah di usianya sangat kecil dan dia tidak mengenal apa itu dunia yang kejam. Dan saat dia sedang menghafal, itu benar sedih banget. Sini ditulis bahwa gurunya, "Ya Allah, lihatlah, gadis kecil itu sungguh ingin bersujud padamu. Sungguh hanya ingin sujud kepadamu dengan sempurna untuk pertama kalinya. Tetapi sekarang ia tak bisa melakukannya. Sebab tsunami itu datang di saat dia ingin menuntaskan hafalannya. Ia ingin khusyuk di salat pertamanya, ingin sempurna. Namun itu tidak jadi sesuai ekspektasinya. Bahwa itu sangat berbeda dengan realita." Merinding waktu gurunya itu benar-benar, kan awalnya gempa nih, gurunya tuh benar-benar kayak bantuin Delisa. Dia benar-benar tenang duduk untuk menilai salat Delisa. Dan waktu tsunami itu datang tuh dia langsung nyari papan buat nolongin Delisa yang udah pingsan. Kan dia udah terhantuk dinding, belakang, pagar. Benar-benar kayak sedih banget bacanya dia. Kayak, "Delisa, kau harus tuntaskan hafalan bacaanmu." Itu part tersedih sih, Mbak. Dan gurunya tuh benar-benar langsung meninggal syahid. Dia sedih. Di sini dia ceritain kan. Sedih. Jadi kalian tuh penasaran dengan kisah ini, kalian harus membaca ini. Dia tuh ada 265 halaman dan ini covernya, belakangnya seperti ini. Dan itu cerita ini sangat menginspirasi tentang kita bahwa kesabaran, ketabahan itu pasti kita bisa ngelaluin semuanya. Karena setiap ujian itu Allah pasti tahu batasan kita bisa atau tidak. Pasti Allah tidak akan memberi ujian di atas yang tidak kita bisa. Pasti kita bisa. Nah, ini kisahnya sangat menginspirasi ya guys. Sangat saya rekomendasikan, apalagi penulisnya Terelie. Dan itu tuh benar penulis favorit aku. Dan karya dia yang lain itu benar-benar seru-seru banget guys. Kalian tuh bakal nyesel kalau nggak baca karya Terelie. Dan sekian cerita dari saya, semoga kalian tertarik dengan ini. Dan untuk kalian penasaran dengan filmnya, silahkan cari di YouTube ya guys. Bye bye, terima kasih.